Selamat pagi, sahabat Ragam. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat dalam menghadapi hari ini ya. Selama 30 menit ke depan, Ragam Indonesia hadir menemani aktivitas pagi sahabat Ragam dengan serangkaian informasi yang menarik dan tentu saja unik dari berbagai daerah di Nusantara. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah sebuah negara maritim yang besar. Hal ini karena mayoritas geografis Indonesia adalah lautan. Luasnya area laut Indonesia berbanding lurus dengan melimpahnya hasil laut untuk dijadikan bahan pangan. Oleh karena itu, banyak juga kuliner yang tercipta menggunakan bahan dasar ikan. Bukan hanya di daerah pesisir, tapi di kota pun juga banyak kuliner ikan yang lezat dan nikmat. Ingin tahu apa saja olahan ikan tersebut? Berikut informasinya. Olahan ikan unik yang pertama adalah ikan seluang crispy. Mungkin tidak banyak dari kita yang mengenal ikan seluang ini. Ikan ini biasa disebut seluang batang oleh masyarakat Sumatera Selatan. Seluang merupakan jenis ikan tawar yang memiliki tubuh sangat kecil, sekitar 5-17 cm saja. Dibanding ikan lainnya, seluang memiliki kandungan kalsium yang lebih tinggi, sehingga mengonsumsi ikan ini sangat cocok bagi orang yang mengalami pengeroposan tulang atau osteoporosis jika dikonsumsi secara rutin. Selain protein, ikan seluang ternyata juga memiliki kandungan fosfor yang lebih tinggi daripada ikan teri. Selain digoreng, ikan seluang juga akan sangat nikmat saat diolah menjadi crispy. Untuk membuat ikan seluang crispy, kita cukup menyiapkan bumbu seperti garam, bawang putih, dan kunyit. Proses pertama yang dilakukan adalah menghaluskan semua bahan-bahan bumbunya. Setelah bumbu halus, campurkan bersama ikan seluang yang sudah dibersihkan lebih dulu. Selanjutnya, goreng kering ikan seluang yang sudah tercampur bumbu secara merata. Proses ini harus benar-benar kering kurang lebih selama 45 menit. Tiriskan ikan goreng dan kemudian campurkan dengan tepung bumbu. Tidak lupa juga untuk mencampur tepung terigu, telur, bawang putih, garam, dan lada. Aduk-aduk semuanya sampai merata. Setelah dibalut tepung, ikan seluang digoreng lagi. Proses penggorengan 2 kali ini bertujuan agar ikan terasa lebih renyah dan gurih. Dapat kita bayangkan bagaimana nikmatnya olahan ikan seluang crispy ini. Aneka bumbu dipadu menjadi satu menambah cita rasa tersendiri saat menyentuh lidah kita. Ditambah tekstur crispy yang mampu membuat kita tidak berhenti memakannya. Olahan ikan unik selanjutnya menggunakan ikan ketarap. Iya, ini dia, gangan ikan ketarap. Sahabat Ragam, mungkin tidak banyak dari kita yang mengenal ikan ketarap. Ini adalah sejenis ikan laut yang hidup di perairan sekitar Belitung. Oleh karena itu, olahan ikan ketarap ini hanya dapat kita jumpai di Belitung saja. Para nelayan biasa mendapatkan ikan ketarap dengan cara memancing atau menggunakan jala di perairan Belitung. Sedangkan gangan sendiri adalah panganan berkuah kuning yang menggunakan bahan dasar ikan. Dari bentuknya memang hampir mirip dengan pindang. Hanya saja dengan kuah yang lebih encer dan rasa yang lebih ringan dibanding pindang. Bahan dasar untuk membuat gangan ikan ketarap adalah kemiri, lengkuas, kunyit, bawang merah, asam, terasi, cabai merah, dan cabai rawit. Proses pertama yang dilakukan sudah tentu membersihkan dan memotong-motong ikan ketarapnya. Tumbuk bumbu sampai benar-benar halus dan rata. Karena jika bumbu tidak halus, maka rasa dari gangan ini akan berkurang. Ikan ketarap tergolong sebagai ikan yang amis, maka dari itu tambahkan cabai sebagai bumbunya untuk mengurangi bau amis ikan ini. Tak ketinggalan, tambahkan nanas muda agar lebih segar. Potong tipis-tipis nanasnya ya. Bumbu yang sudah dihaluskan dimasukkan ke dalam rebusan air sambil diaduk agar tidak menggumpal. Sambil diaduk, tambahkan asam, garam, dan gula pasir. Jangan lupa untuk memasukkan nanas muda yang sudah dipotong tipis tadi. Jika sudah tercium aroma sedap, masukkan ikan ketarap sembari diaduk. Kemudian diamkan masakan agar bumbu lebih meresap. Aneka kenikmatan pun akan bercampur ketika kita menikmatinya. Rasanya yang gurih dengan sensasi manis, asam, dan sedikit pedas bercampur dalam mulut. Kenikmatan ini tak terhenti, campuran potongan buah nanas yang akan menambah sensasi segar. Sahabat, ikan ketarap memiliki kandungan protein yang cukup tinggi bagi tubuh kita. Selain itu, ada juga kandungan omega 3 dan asam amino yang merangsang pertumbuhan sel otak. Jadi, sahabat Ragam, tak ada salahnya jika kita berwisata ke Belitung untuk mencoba panganan nikmat khas Belitung ini.
Sahabat Ragam, selain dijadikan gangan, ternyata ikan ketarap juga dapat diolah menjadi bakso. Proses pembuatan bakso ikan ketarap cukup mudah. Pertama, kita haluskan dulu daging ikan yang sebelumnya sudah difile atau dipisahkan dari tulangnya. Setelah halus, campurkan kocokan telur ayam. Selain melezatkan, telur ayam juga berguna untuk merekatkan daging ikan saat dicampur dengan tepung terigu. Tambahkan sedikit demi sedikit ya tepung terigunya sambil diaduk hingga jadi adonan. Selanjutnya dibentuk bulat-bulat layaknya bakso. Rebus ke dalam air mendidih lalu aduk-aduk sampai bakso mengapung. Kalau sudah mengapung, ini berarti bakso sudah matang. Tekstur bakso ketarap sangatlah lembut dan memiliki rasa yang gurih sedap. Bakso ikan ketarap sangat cocok dijadikan pangan alternatif untuk anak-anak yang tidak suka ikan. Karena kandungan omega 3-nya yang tinggi mampu merangsang pertumbuhan otak anak. Jika Anda melintas di Jalan Pantura, di sini ada banyak tempat makan di sepanjang jalur dari Jakarta sampai dengan Semarang. Biasanya menu makanan di sepanjang jalur ini pastinya berbahan dasar ikan. Nah sahabat, ada makanan khas daerah pesisir di kota Indramayu yang sedang membuming di jalur pantai utara. Ini dia, pindang gombyang. Dulu masakan ini tidaklah terkenal karena hanya tersedia di meja makan rumahan saja. Namun sekarang di deretan sepanjang jalan rumah makan lesehan Indramayu pasti ada menu makanan ini. Masakan ini terbuat dari ikan manyung dengan kuah khas berwarna kuning seperti gulai namun tanpa santan. Orang Indramayu menyebutnya makanan ini sebagai masakan pindang, ukuran kepala ikan yang besar. Meski disajikan dengan sederhana namun rasanya jangan dikira. Kuah kuningnya cukup khas hingga sulit membandingkan dengan rasa kuah yang lain. Lemak yang cukup banyak di area kepala ikan tentu saja menambah kegurihan masakan ini. Ikan manyung sendiri termasuk dalam ikan berprotein tinggi yang dapat mencegah stroke dan penyakit jantung. Kandungan omega 3-nya sangat berguna bagi tubuh manusia. Ikan ini juga berlemak rendah sehingga jika mengonsumsi dalam jumlah banyak tidak akan menyebabkan kelebihan kolesterol. Sedangkan kuah gombyang terbuat dari campuran berbagai jenis bumbu pedas dan panas seperti lengkuas, jahe, kemiri, bawang putih, bawang merah, ketumbar, merica, dan beragam bumbu pedas lain, serta ditambah kunyit yang akan memberi warna kuning pada kuah. Selain itu, ada pelengkap lainnya berupa irisan cabai merah, cabai hijau, tomat, dan bawang daun. Pada saat hawa sedang dingin, menyantap gombyang bisa membuat tubuh terasa hangat. Jika disantap di siang hari, cucuran keringat dijamin tak terhindarkan. Mengalir berbarengan dengan rasa nikmat yang menggoyang lidah. Setelah menikmati aneka olahan ikan yang lezat, selanjutnya kita akan mengunjungi Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Kabupaten dengan kota Tobelo ini menyimpan banyak keindahan alam yang membentang. Objek wisata yang terletak di beberapa daerah di Halmahera Utara ini memiliki keunikan sangat berpotensi untuk dikelola dan dikembangkan. Panorama pesisir pantai yang berpasir putih, pesona taman laut, hamparan pulau-pulau, keanekaragaman hayati, dan masih banyak lagi keindahan alam yang belum tereksplorasi. Ada apa saja? Berikut informasinya. Lokasi indah pertama di Halmahera Utara yang kita kunjungi adalah Pulau Tagalaya. Saat kita mengunjungi Pulau Tagalaya, kita dapat juga masuk lebih dalam untuk berinteraksi dengan warga sekitar yang ada di Desa Tagalaya. Desa Tagalaya adalah satu-satunya desa yang ada di Pulau Tagalaya ini. Bisa kita bayangkan sahabat Ragam, hanya ada satu desa di pulau seluas 15 hektar ini. Karena berlokasi di pesisir pantai, mayoritas penduduk Desa Tagalaya berprofesi sebagai nelayan. Uniknya dari desa ini adalah meski disebut sebagai desa nelayan, tapi cukup berbeda dari desa nelayan lainnya. Desa Tagalaya terlihat indah, bersih, dan rapi. Kita pun sebagai wisatawan akan terasa nyaman berjalan kaki menyusuri desa. Ditambah dengan keramat tamahan penduduk yang mampu menghangatkan suasana berwisata kita. Saat menyusuri desa, sering juga akan kita jumpai penduduk yang sedang makan di tepi pantai. Warga sering menikmati ikan bakar bersama-sama dari ikan hasil tangkapan sendiri. Jika beruntung, kadang kita juga akan diajak untuk menikmatinya loh. Walau hanya dengan menu sederhana, tapi akan terasa nikmat jika dinikmati bersama dengan keramat tamahan penduduk dan dengan pemandangan pantai yang luar biasa cantiknya.
Selanjutnya kita bergeser sedikit menuju Pulau Kakara. Pulau Kakara merupakan satu dari gugusan pulau-pulau di depan kota Tobelo yang dapat ditempuh sekitar 15 menit dengan perahu ke Tinting. Karena lokasinya dekat dengan kota Tobelo, tentu saja Pulau Kakara menjadi daya tarik utama di kepulauan ini. Pantai berpasir putih, air laut sejernih kristal, dan kawasan pantainya yang diteduhi rimbunnya pepohonan menjadikan Kakara sebagai tujuan wisata populer. Pulau Kakara merupakan tempat asal mula budaya Hibualamo. Oleh karena itu, di sini juga terdapat rumah adat Hibualamo. Dan jika Anda beruntung, Anda juga dapat menjumpai beberapa penari yang melenggakkan tubuh menari tarian tide-tide. Gerakan tarian ini memiliki makna tertentu yang dapat diartikan sebagai bahasa pergaulan. Sehingga tide-tide dikenal sebagai tari pergaulan juga. Lokasi ini sudah menjadi wisata favorit karena sudah dikelola dengan baik. Lihat saja, beberapa sarana umum yang dibangun seperti toilet umum dan kamar penginapan yang berada di sekitaran pantai. Di Pulau Kakara ada 2 spot untuk menyelam. Yang pertama ada Kakara Besar dan Reef House. Untuk menyelam di sini, Anda dapat menyewa alat selam yang sudah disediakan pengelola dan sudah pasti Anda akan ditemani pemandu yang profesional. Untuk di spot menyelam Reef House berada di bagian barat pulau dan berjarak sekitar 15 meter dari tepi pantai. Di sini Anda dapat menyaksikan keindahan alam bawah laut yang disuguhkan Pulau Kakara. Karang-karang yang masih alami sungguh sangat cantik. Selain menyuguhkan ikan-ikan karang yang lucu, di sini juga ada aneka biota laut yang jarang terlihat. Sungguh keindahan tiada dua. Destinasi di Halmahera Utara yang wajib kita sambangi untuk berwisata adalah Pantai Kupa-Kupa. Pantai Kupa-Kupa terletak di Desa Kupa-Kupa yang berjarak sekitar 20 km di selatan kota Tobelo, Halmahera Utara. Pantai ini memiliki ciri-ciri khas yang begitu alami jika dibandingkan dengan objek wisata pantai lainnya. Keberadaan arus yang tenang ditambah banyaknya pohon-pohon beringin yang tumbuh di pesisir pantai menjadikan pantai ini sangat mempesona dan sejuk untuk kita bersantai. Selain itu, Pantai Kupa-Kupa juga menawarkan pemandangan pegunungan yang dapat membuat mata dan perasaan para pengunjung akan nampak melihat alam lebih terasa hidup. Arus laut Pantai Kupa-Kupa bisa sangat tenang karena letaknya yang seakan-akan berada di dalam teluk. Oleh karena itu, pantai ini sangat ideal untuk kegiatan olahraga air seperti berenang, berperahu, dan snorkeling. Jika Anda berkunjung pada hari kerja, maka pantai ini akan terlihat sepi karena mayoritas wisatawan berwisata ke pantai ini di hari Minggu bersama sanak famili. Dengan suasana tenang dan damai, sangatlah cocok juga untuk bersantai sembari menikmati keindahan alam Nusantara dengan menikmati aneka hidangan yang disediakan beberapa warung makan yang ada di sekitar pantai. Wisatawan benar-benar dimanjakan saat berada di Pantai Kupa-Kupa ini. Sahabat Ragam, sudah bukan rahasia lagi jika budaya kuliner kita kaya dengan kue-kue tradisional yang lezat. Kita bisa dengan mudah menemukannya di mana saja. Kue-kue ini seolah menjadi teman sehari-hari yang tidak terpisahkan. Kue-kue tersebut dapat kita dapatkan di supermarket, pedagang kaki lima, bahkan di pasar. Nah, sahabat, ingin tahu apa saja jajanan pasar yang menarik? Berikut informasinya. Jajanan pasar pertama yang menarik adalah getuk lindri. Ini merupakan kue tradisional yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional dengan bahan utama dari singkong. Getuk lindri merupakan salah satu variasi dari getuk dengan ciri khas singkong yang sudah matang, lalu digiling halus kemudian dicampur dengan cairan gula pasir dan dibubuhi pewarna makanan. Bentuknya menyerupai mie tebal yang digulung menyatu. Cara membuat getuk lindri cukup mudah. Pertama, kukus singkong hingga benar-benar empuk sekitar 45 menit. Kemudian kupas kulitnya dan haluskan. Lalu masukkan campuran bumbu cair yang terdiri dari air, gula, dan vanili yang telah dimasak hingga mendidih. Siapkan alat penggiling bakmi, tuang adonan ke dalamnya dan giling. Potong kira-kira sepanjang 5 cm. Gulung lalu taburi dengan campuran kelapa parut di atasnya. Kue kecil dan kenyal ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi pecinta kue tradisional. Kue cenil memang banyak ditemukan di pasar tradisional. Kehadirannya mudah menarik perhatian karena kerap tampil dengan warna-warni menarik. Kue cenil adalah kue tradisional yang harus Anda coba berikutnya.
Tidak ada sumber yang secara jelas menyebutkan asal mula kue ini. Namun kue ini cukup terkenal di Jawa Timur. Di Pacitan misalnya, kue cenil menjadi salah satu kue khas daerah yang selalu dicari wisatawan. Kue cenil terbuat dari pati singkong atau tepung sagu. Saat dibuat menjadi adonan, kue ini biasa diberi pewarna makanan sesuai selera. Selanjutnya kue dibentuk bulat-bulat kecil, lonjong atau kotak. Kue kemudian direbus sampai mengapung dan matang. Sahabat Ragam, karena warnanya menarik, nama kue cenil dianggap oleh beberapa orang berasal dari kata centil, yang berarti cantik menggoda. Terlepas dari benar atau tidak, kue ini memang memikat orang untuk memakannya. Sebelum disajikan, kue cenil ini akan dibaluri parutan kelapa. Butirannya tampak kontras dengan warna kue cenil yang terang. Gurihnya juga melengkapi rasa kue yang manis kenyal. Kue cenil biasa dijadikan cemilan untuk sarapan, tapi tidak ada salahnya menjadikan kue cenil teman di kala santai. Centilnya kue cenil pasti membuat suasana lebih meriah. Kue ongol-ongol termasuk kue basah tradisional yang memiliki kemiripan dengan kue cenil. Kue ini sama-sama ditaburi kelapa dan bertekstur unik. Bedanya kue ongol-ongol lebih lembut dan pecah di mulut. Kue ini berasal dari daerah Jawa Tengah. Dulu, kue ongol-ongol cukup mudah ditemui di pasar tradisional. Tapi sekarang kue ongol-ongol lebih banyak dibuat berdasarkan pesanan. Bahan untuk membuat kue ongol-ongol terdiri dari tepung sagu, gula pasir, garam, pewarna makanan, vanili, serta kelapa parut untuk taburan. Air untuk membuat adonan disiapkan dalam panci terlebih dahulu. Kemudian satu persatu bahan dimasukkan dan dicampur menjadi satu. Jangan lupa untuk terus mengaduk larutan agar tidak ada yang menggumpal. Selanjutnya, campuran ini dimasak dengan api sedang selama setengah jam. Adonan masih terus diaduk agar rata dan halus saat mulai mengental. Hampir mirip seperti membuat puding. Anda bisa menggunakan cetakan sesuai selera. Namun yang umum adalah wadah cetakan kotak seperti ini. Kue ongol-ongol harus ditunggu sampai benar-benar dingin sebelum disajikan. Sebab jika masih hangat, teksturnya akan lembek dan susah dipotong. Sahabat Ragam, kue ongol-ongol lazim disajikan dalam bentuk balok. Taburan kelapa segar diberikan setelah kue siap di piring. Lezat pastinya. Begitu dikunyah, rasa manis dan gurihnya langsung lumer di mulut. Sesuap kue ongol-ongol pasti tidak akan cukup. Apalagi karena terbuat dari sagu, kue ini ampuh untuk mengganjal perut. Jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai tidak mencoba kue ongol-ongol yang lembut. Jajanan pasar unik selanjutnya adalah onde-onde. Onde-onde juga panganan Indonesia yang berasal dari Tiongkok yang disebut ludeu atau jindewi. Zaman dulu, kue ini merupakan kue resmi di daerah Chang'an atau Xi'an. Selanjutnya, kue ini dikenal luas hingga ke daerah Asia Timur dan Asia Tenggara. Tidak hanya Indonesia, negara Asia seperti Malaysia, Vietnam, dan Filipina juga mengenal onde-onde dengan nama yang berbeda tentunya. Onde-onde terbuat dari tepung terigu atau tepung ketan yang kemudian diberi isian berupa pasta kacang hijau, kemudian bentuk bulat. Lalu gulingkan ke dalam wijen, setelah itu digoreng. Kini isian onde-onde tidak hanya kacang hijau, tapi ada juga yang mengisinya dengan keju, pasta coklat, hingga pasta durian. Bahkan ada yang menggunakan tepung gandum sebagai bahan utamanya. Onde-onde dari tepung gandum ini adalah onde-onde khas daerah Solo, Jawa Tengah. Ukuran besarnya pun variatif. Ada yang kecil, sedang, sampai ukuran jumbo. Sahabat Ragam, tetaplah bersama kami. Ragam Indonesia akan kembali usai yang berikut ini.